Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Safarudin yang mewakili dari kelompok 1 yang akan menceritakan sejarah singkat biografi tentang Ibnu Rashid. Ibnu Rashid atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashid berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Abu Al-Qasim seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya seorang yang terkenal sebagai ahli fikih. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga yang terhormat, alim, dan taat dalam beragama Islam. Kakek dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Lingkungan yang sangat kondusif itulah yang membuat Ibnu Rashid harus mempelajari ilmu pengetahuan. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan luar biasa. Pada usia anak-anak saat itu, Ibnu Rashid sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta mendalami ilmu-ilmu eskak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Ketika menginjak remaja, ia terdorong untuk keluar dari lingkar keluarga dalam menuntut ilmu. Ibnu Rashid mendatangi para fuqaha yang menonjol di kawasan Andalusia kala itu untuk berguru dan menimba ilmu. Antara para fuqaha itu antara lain Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Muhammad bin Maziri, dan Abu Muhammad bin Rifki. Oleh karenanya, ketika Ibnu Rashid tumbuh dewasa, ia terkenal sebagai ilmuwan yang pandai dalam itulah ketika Ibnu Rashid tumbuh dewasa, ia terkenal sebagai ilmuwan yang ahli dalam bidang disiplin ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Rashid belajar dengan Abu Ja'far Harun At-Tirjali dan Abu Marwan bin Karbul. Dalam bidang falsafat, ia belajar dengan Ibnu Bajjah. Selain itu, Ibnu Rashid juga berhubungan dengan Marwan bin Zuhri dan Raja dinasti Muwahhidun. Selain memiliki perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhri, Ibnu Rashid juga memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahhidin, terutama dengan Amir ketiga Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur. Hubungan dan kepercayaan tersebut akhirnya Ibnu Rashid dilantik menjadi hakim di Sevilla pada tahun 1169. 2 tahun kemudian Ibnu Rashid dilantik menjadi hakim di Cordova dan dilantik menjadi dokter di istana pada tahun 1182 Masehi. Namun sayang, karena ajaran filsafatnya banyak ulama yang tidak menyukainya. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan Ibnu Rashid. Atas tuduhan dan fitnah tersebut, akhirnya Ibnu Rashid diasingkan ke tempat yang bernama Lucena. Tidak hanya itu, banyak di antara karya-karya filsafatnya yang dibakar dan diharamkan untuk dipelajari. Setelah sebagian orang terkemuka dapat meyakinkan Khalifah Al-Mansur tentang kebersihan dari Ibnu Rashid dari fitnah dan tuduhan tersebut, maka ia baru dibebaskan. Akan tetapi tidak lama kemudian fitnah dan tuduhan seperti semula kembali datang. Akibatnya pada kali ini Ibnu Rashid diasingkan ke negeri Maroko. Di sanalah kemudian Ibnu Rashid menghabiskan sisa-sisa umurnya menunggu hingga datang ajal menjemputnya pada tanggal 19 Safar 590 Hijriah atau 10 Desember 1189 Masehi. Ia wafat meninggalkan banyak warisan keilmuan yang dikenal Barat dan Timur. Beliau wafat tidak meninggalkan sembarang harta benda, melainkan
ilmu dan tulisan di dalam berbagai bidang seperti falsafah, kedokteran, ilmu kalam, fikih, musik, kaji bintang, tata bahasa, dan nahwu. Semasa hidupnya, Ibnu Rashid seorang yang suka hidup sederhana dan bersahaja tanpa memperdulikan tentang pakaian, harta benda. Walaupun begitu, sifatnya yang ramah kepada orang-orang yang pernah memusuhinya dan membenci dirinya. Demikian satu dari ciri-ciri kebaikannya. Beliau juga terkenal sebagai orang yang rendah hati, terutama kepada orang-orang yang kurang mampu. Kehidupannya sebagian besar dihabiskan untuk menjalankan tugas sebagai hakim dan dokter. Di barat, ia terkenal sebagai yang banyak mengkaji dan mengomentari pemikiran Aristoteles. Ibnu Rashid adalah seorang yang jenius. Banyak karyanya, ia banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang. Ia ahli hukum Islam, filsafat, menguasai ilmu kedokteran, bahasa, fisika, dan astronomi. Menurut Ibrahim Madkur, Ibnu Rashid adalah seorang muslim ilmuwan periode terakhir dalam dunia filsafat Islam. Cukup sekian yang dapat saya ceritakan tentang sejarah singkat biografi Ibnu Rashid. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya, lah wong Coba paren kabeh. keempat. Oke. Gus, siap? Tutup aja lawangan. Mantap. Lawangan tutup aja gimana? Kini, Vi. Kini. Engko gawe ngono. Behind the scene. Oke, Gus, siap? Yes. Wis tak tutup loh. Yes. Yes. Yo. Oke, Yofi. Terus mau apa tadi? Oke. Tutup lawangan. Wih, itu tak kecil ini. Nah, awas nanggur.